Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Sahabat semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan menyampaikan tutorial bagaimana caranya membersihkan najis mutawassithah. Perlu kami sampaikan sebagai mukadimah bahwa najis terbagi ke dalam 3 macam, yaitu yang pertama najis mughalladhah, yang kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga najis mukhaffafah. Kali ini kita akan menyampaikan tutorial bagaimana caranya kita membersihkan najis mutawassithah. Baik sahabat semuanya, untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan bersama-sama. Baik sahabat semuanya, bagaimana caranya membersihkan najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah yaitu najis selain najis anjing dan babi atau najis mughalladhah dan selain najis mukhaffafah. Di antara contoh najis mutawassithah adalah seperti kotoran hewan dan kotoran manusia dan sejenisnya. Baik, sebagai simulasi saat ini kita ada sebuah contoh najis mutawassithah, kita anggap saja ini adalah contoh, kita anggap sebagai contoh najis mutawassithah. Kita anggap ini sebagai kotoran dari hewan. Baik, ini adalah najis mutawassithah. Bagaimana cara membersihkannya najis mutawassithah? Apakah kita langsung guyur saja dengan air lalu kita pel ataukah bagaimana? Perlu disampaikan bahwa najis ada 2 bagian, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Yang kita lihat ini adalah najis ainiyah, yaitu najis yang nampak dan bisa kita lihat dan saksikan dan ada bentuknya. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah bagaimana caranya membersihkan najis ainiyah. Pertama-tama kita bersihkan najis ainiyah dengan mengambil tisu atau sejenisnya, kain dan lain sejenisnya. Kita bersihkan bentuknya, najis ainiyahnya, bersihkan dan tanpa diseret ke area yang lebih luas supaya najis tidak beredar kemana-mana. Sudah dianggap bersih, supaya kita tidak bingung dan tidak lupa area mana yang terkena najis, maka kita tandai, boleh ditandai dengan spidol atau sejenisnya. Kita lingkari area yang terkena najis supaya tidak lupa. Barangkali nanti kita perlu mengambil air dulu atau dan lainnya. Nah, ini najis ainiyah sudah kita hilangkan. Lalu yang tersisa adalah tinggal najis hukmiyahnya. Secara zahir, secara kasat mata, secara nampak bahwa najis itu sudah tidak ada. Bentuknya sudah tidak ada, tidak nampak lagi oleh penglihatan kita. Tetapi secara hukmiyah, secara hukum, ini masih ada najisnya, atau kita sebut dengan najis hukmiyah. Najis walaupun tidak nampak, tapi secara hukum itu masih najis karena belum disucikan. Nah, lalu bagaimana cara membersihkannya, mensucikan najis hukmiyah, najis mutawassithah? Maka setelah hilang najis ainiyahnya, tinggal kita bersihkan najis hukmiyahnya dengan cara mengguyurkan air ke seluruh area yang terkena najis. Seperti itu. Selesai. Nah, sekarang area najis yang terkena najis sudah suci. Area yang terkena najis sudah suci dengan disucikan oleh air yang diguyurkan ke seluruh area bagian yang terkena najis. Nah, setelah ini baru boleh kita bersihkan dan dipel dan dikeringkan lagi. Nah, boleh kita keringkan seperti ini sampai betul-betul bersih, keringkan ya. Cukup, sudah bersih. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita sudah selesai membersihkan najis mutawassithah, yaitu yang pertama kita sudah membersihkan najis ainiyah, lalu berikutnya kita sudah membersihkan najis hukmiyahnya. Taib, selesai seperti itu.
Baik sahabat semuanya, demikian tutorial bagaimana caranya kita membersihkan najis mutawasithah atau najis pertengahan yang perlu kita ketahui saat bersama sebagai insan yang berislam dan mengikuti hukum-hukum Islam. Sebagai catatan, kenapa najis tersebut tidak langsung kita guyur saja? Sebab jika kita langsung guyur saja najis tersebut, maka najis akan beredar ke semua wilayah, ke banyak wilayah. Najis akan berpindah-pindah ke wilayah yang lainnya sesuai dengan bagian yang terkena edaran-edarannya. Oleh karena itu, ketika kita menemukan najis tersebut, najis mutawasithah, maka jangan dulu diguyur atau jangan langsung dipel, sebab itu akan menyebabkan najis yang menyebar kemana-mana. Adapun yang harus kita lakukan adalah seperti tadi, yaitu membersihkan dulu bentuk najisnya, lalu kemudian membersihkan najis secara hukumnya dengan cara mengguyurkan air ke area atau wilayah yang terkena najis. Demikian sahabat semua, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang mendukung kita sah atau tidaknya dalam beribadah ketika kita menempati tempat tersebut yang terkena najis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.